membandingkan teorema 9.3 gitu ya, bahwa kalau G-nya suatu grup, kemudian H itu adalah subgrup dari ZG gitu ya. Kalau G per H-nya siklik, maka G-nya abelian ya. G-nya komutatif. Lebih umum, nggak harus dengan ZG-nya, tapi subgrupnya. Kemudian saling dipakai. Jadi kalau G-nya ya G itu. Jadi itu grup siklik atau tidak. Nanti kita pakai teorema yang kontrapositif dari teorema 9.3, tapi kita barengi dengan konsep di homomorfisme dulu di depan. Akhir tentang teorema Cauchy ya. Teorema Cauchy untuk grup abelian ya. Dia mengatakan bahwa kalau P adalah suatu grup abelian berhingga, kemudian P adalah bilangan prima yang membagi ordernya G, maka G memiliki elemen berorder P. Yang berarti kalau G punya elemen berorder P, maka dia punya subgrup berorder P. Maka ini adalah partial result dari konversinya teorema Lagrange. Kan kemarin kan kita teorema Lagrange kan begini. Kalau G G adalah grup berhingga, kemudian hanya satu G, maka order H itu habis membagi order G. Kemarin kan konversinya gini, misalkan order G-nya sama dengan N, kemudian K ini adalah pembagi N. Pertanyaannya kan apakah selalu bisa kita temukan H subgrup G demikian sehingga order H sama dengan K? Ya, jawabannya kan tidak ternyata. Ya, sudah ada di example bahwa A12 gitu ya, A4 ya, A4 yang punya 12 anggota, ternyata dia tidak punya subgrup berorder 4. Padahal 4 habis membagi 12. Ternyata nggak berlaku. Kemudian kan saya sampaikan, kalau tidak berlaku biasanya di matematik kita mencari kondisi apa supaya dia berlaku. Ternyata ini salah satunya dijawab. Pertama G-nya harus abelian dulu. Nah kemudian tidak sembarang pembagi juga, tapi harus yang merupakan bilangan prima. Jadi kalau G-nya komutatif, kemudian misalkan order G-nya sama dengan 12, maka dia pasti punya subgrup yang berorder 3 karena 3 prima. Dia pasti punya subgrup berorder 2 karena 2 adalah prima. Tapi kalau yang berorder 4 ya tunggu dulu. Ternyata enggak, yang dulu kan A4 tidak punya. Yang berorder 6 ya nggak tahu juga. Jadi yang dijamin baru yang prima saja. Kalau makanya tapi di sini terus for abelian groups. Walaupun di yang lebih advance lagi pembahasannya nggak harus abelian. Selama P-nya adalah prima, G-nya berhingga, kita akan selalu bisa menemukan subgrup yang berorder P tersebut. Ini buktinya pakai induksi saya tidak ingin bahas. Jadi saya tidak yakin saudara masih kuat untuk kalau kita punya G komutatif, order G-nya 12, yang dijamin ada pasti subgrup berorder 2 dan 3. Sederhana. Cuman saya tidak yakin saudara paham dengan induksinya ini. Karena kan pahamnya induksi kan selalu kalau statement ke N benar, statement Pn plus 1 benar gitu. Pn dan Pn plus 1 yang saudara tahu pasti wujudnya yang berbentuk barisan gitu. Kalau nggak berbentuk barisan udah bingung pasti. Apalagi kalau kita bicara tentang induksi uap. Kalau kan tidak harus berbentuk barisan Pn dan Pn plus 1 itu. Saya tidak bahas untuk buktinya ini karena induksinya seperti itu yang harus dipakai ya. Nah tadi seperti itu untuk bab 9 saya kira ada yang mau ditanyakan dulu.
eksternal dan internal saya tidak akan bahas. Internal dari produk Tadi mana tadi? grupnya R. Buktikan bahwa A adalah A anggota G sehingga determinan A anggota K. Ya. Determinan A adalah anggota K, di mana K-nya adalah subgrup dari R bintang, berarti R tidak nol. Buktikan bahwa itu adalah normal subgrup. Kemudian berarti determinan A tidak sama dengan 0 gitu. 9 ya. Buktikan bahwa grup dengan indeks 2 itu pasti normal. Ya mudah kan, di situ kan kalau indeksnya 2 kan kosetnya cuma ada 2. Iya, satu kasih. Woi, kenapa mengatakan gampang? 11 tadi udah saya bahas 11 gitu. 14 Tenang, ada Pak. Ingin masuk Faiz. Wah, Ingin masuk Faiz. Anakku semua anakku masuk maning. tapi aja Faiz itu cukup. Soalnya kalau begitu kan kita tanya di sini semua. Terlalu lihat di sini belum tentu paham apa sih kita. Jadi takut kan gak paham materi. ini sudah pernah saya bahas ya, O plus itu ya. O plus beserta operasinya sudah pernah kita bahas dulu ketika saya menyampaikan grup, bahwa dari satu grup kita bisa membuat tak hingga banyaknya grup melalui O plus ini gitu. Dilihat lagi ya. Di ujian juga pernah keluar, jadi walaupun ini sebenarnya bahasan khusus tentang eksternal direct product gitu ya, tapi sudah pernah kita singgung gitu ya. Apa itu? Yang kemarin tuh aku bisa ya dan banyak awasi itu sekarang tanya Iya. Ganjil aja Pak. Kok saya ganjil? aku masih anak sisa berapa Bodoh. sini saya mendengar saya soal mendengar Bisa kamu. Sebelumnya aku enggak. terbangun dengan 51 pas soalnya. kalau 37 berapa? Cepat. Yang apa untuk yang minggu lalu sudah saya sediakan slotnya di si pecar ya. Yang bab 7 sudah ya. Yang bab sudah expired. Iya, sudah expired. Yang 9 nanti saya buatkan. Jadi ada beberapa soal yang mungkin nggak akan semua kita bahas gitu ya. Yang 10 yang minggu lalu berapa? 10 soal. Mungkin kita bahas semuanya. Kita bahas yang urgen-urgen saja. Dua soal 15 menit.